Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illahi as-samad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita tansah menunjukkan rahmat asyakur atur agung panuwun ingkang tanpa upami dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita dipun paringi kesempatan kepanggih malih kalian bulan Ramadan, ugi dipun paringi kesempatan saged ngaos online melalui program Satgas COVID-19 MWC NU Ngaglik Sleman. Jadi ini bagian dari hikmah COVID-19, ternyata kemudian dengan adanya pandemi ini kita kemudian menjadi dipertemukan oleh Allah melalui pengajian online MWC NU Ngaglik. Maka saya atas nama pengurus MWC NU Ngaglik menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman Satgas yang telah menyelenggarakan acara ini. Juga terima kasih kepada para romo kiai yang menjadi narasumber dalam program ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian yang berkenan bergabung dalam program ini. Jazakumullah khairul jaza fid dunya wal akhirah, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, jadwal hari ini adalah kita akan ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sebelumnya mari kita berikan hadiah Fatihah dulu untuk menyusun ini. Kita juga untuk pembukaan kitab ini, pembukaan pengajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ala tabi'atihi wa ikhwanihi wa abaihi al anbiya wal mursalin wa salihin al ulama wal hafidh malaikatul qurubin wa ila hadratil sayyidina ajma'in wa usulih wa qadiyana radhiyallahu anhu wa usulih wa musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif kitab an-Nawawiyah al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebelum masuk ke mukadimah, kita lihat dulu singkat biografi muallif atau penyusun. Beliau diberi nama, kalau kita lihat dalam beberapa kitab, diberi nama Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Ada juga nama atau julukan Abu Zakaria, atau lebih lengkapnya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazam An-Nawawi. Itu nama lengkapnya. Yang agak tengah-tengah, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi kita ketahui di dalam kajian nahwu itu yang namanya alam itu nama, nggak pakai alif ya, alam. Kalau alam itu lain lagi. Alam atau nama itu ada tiga: satu alam kunyah, dua alam laqab, tiga alam isim. Boleh dibolak-balik. Atau alam isim, ya, nama, kemudian aslinya namanya adalah Yahya bin Syaraf. Kemudian ada alam kunyah, yaitu menyebut kata abun atau ibnun atau ukhtun dan seterusnya. Abu Zakaria, itulah nama atau alam kunyah. Kemudian juga masyarakat memberikan alam laqab atau julukan, yaitu Muhyiddin. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, walaupun beliau kurang berkenan karena beliau sangat tawadhu. Agama itu ya dengan sendirinya sudah sangat lengkap, sangat kuat, sangat hidup, tidak perlu ada orang yang menghidupkan. Maka beliau kurang berkenan diberi julukan Muhyiddin. Beliau lahir di kampung Nawa di kota Damaskus, Suriah, ibu kota Suriah. Yang kemudian dari Nawa itu dinisbahkan dengan ya nisbah menjadi An-Nawawi. Yang kemudian terkenal beliau disingkat namanya Imam Nawawi. Jadi ini adalah ya nisbah dari kampung kelahiran beliau adalah Nawa. Beliau lahir tahun 631 Hijriah. Kemudian sejak 10 tahun sudah
menghafalkan Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih dan seterusnya. Kemudian umur 29 tahun atau tepatnya tahun 630, beliau sudah mulai menyusun kitab. Sekitar umur 29 tahun, kitabnya banyak sekali, terutama di bidang hadis, kemudian di bidang fikih, ada juga di bidang akhlak. Di bidang hadis yang sekarang akan kita kaji ini adalah 40 atau 42 tepatnya 42 hadis yang disebut sebagai Al-Arba'in. Ada juga kitab hadis yang lain, Riyadhus Shalihin, itu yang beliau susun. Kemudian juga ada kitab syarah Sahih Muslim, itu yang kitab hadis. Ada juga kitab fikih seperti Rawdatul Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lalu kitab-kitab yang lain seperti Al-Adhkar yang memuat dzikir-dzikir, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Lalu juga untuk orang-orang yang menghafalkan atau yang hafal Quran, ada juga kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sangat banyak kitab beliau, dan kemudian beliau wafat tahun 676 Hijriah. Dilahir 631, kemudian wafat 676, berarti usianya hanya 45 tahun. Luar biasa, 45 tahun beliau menyusun kitab yang sangat banyak. Beliau juga diberi predikat Al-Hafidh, ya, banyak gelar beliau orang yang sangat wara', sangat hati-hati di dalam menjalani kehidupan, menghindari yang haram. Beliau selain ahli hadis juga ahli fikih, ya, tentu juga beliau ahli Al-Quran. Maka sangat beruntung kita bisa alhamdulillah mengkaji kitab atau kumpulan hadis yang beliau susun, yang merupakan hadis-hadis pilihan. Sebelum masuk ke hadis yang pertama, tadi secara singkat biografi beliau, sekarang kita masuk ke muqaddimah. Kalau Bapak Ibu, monggo kalau di dalam buka kitabnya, ada beberapa penerbitan. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesia sepertinya tidak ada muqaddimahnya, tapi kalau yang tanpa terjemahan itu ada penerbit Karya Toha Putra Semarang, kemudian yang Surabaya itu ada muqaddimahnya. Kita baca dulu muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Segala bahan berbagai alam yang telah menciptakan atau menegakkan langit-langit dan bumi-bumi, mengatur makhluk-makhluk keseluruhannya. Ba'itsir rusuli, yang telah mengutus rasul-rasul, shalawatuhu wa salamuhu alaihim. Semoga salawat dan salam Allah tercurah pada para rasul itu. Mengutus ilal mukallafina, kepada orang-orang mukallaf. Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada al-mukallafin. Wa bayani syara'id dini, dan memberikan penjelasan syariat agama, bidalailil qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, wa wadihatil barahini, dan dengan burhan, jamaknya barahin, bukti-bukti yang jelasnya bukti-bukti. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, saya memuji kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhu, dan saya memohon kepada Allah al-mazida, adanya tambahan, min fadlihi wa karamihi, atas anugerah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karim al-ghaffar, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa habibuhu wa khaliluhu, juga kekasih Allah, afdalul makhluqina, makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk Allah. Al-mukarram bil Quran, yang diberi kemuliaan dengan Al-Quran. Quran itu adalah Al-Aziz, yang agung, yaitu Al-Mu'jizat Al-Mustamirrah, yang tetap berlangsung ala ta'aqubis sinina, pada silih bergantinya tahun. Jadi Al-Quran tetap berlangsung sebagai mukjizat atas selama bertahun-tahun. Juga babis sunnah nih, Rasul itu diberi juga anugerah dengan beberapa sunnah al-mustanirati, yang bersinar, memberikan sinar, lil mustarsyidina, kepada orang-orang yang berharap untuk mendapatkan petunjuk. Rasul itu al-makhsusi bi jawami'il kalimi, yang diberikan keistimewaan khususan dengan kalimat yang jami', yang lengkap, yang bisa mencakup, wasama hadid dini, dan agama yang memberikan kemurahan.
Salawatuhu wa salamuhu alaihi, semoga salawat dan salam Allah tercurah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa ala sairin nabiyyin, dan atas nabi-nabi yang lain, wal mursalin, wa ali kullin, dan keluarga semuanya, wa sairis sholihin, dan seluruh orang-orang yang soleh yang lain. Amin Allahumma amin. Ini seperti biasa muqaddimah, yaitu hamdalah, kemudian syahadat, salawat dan salam. Amma ba'du, setelah itu semua, faqad rawaina, kami telah menceritakan an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali, Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Jadi beliau telah menceritakan dari berbagai sahabat dengan berbagai macam, meriwayatkan sebuah atau beberapa hadis anna Rasulullah SAW, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW qala, Kanjeng Nabi, man sapane wong hafidho. Hafidho itu ya maknanya bisa menjaga, bisa menghafal. Hafidho kang ngapalake sapa man ala ummati ing atase umat ingsun, al ngapalake ngrekso arba'ina hadisan ing 40 hadis min amri diniha, saking urusan agamane ummati, ba'atha mongko nangiake hu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Allah nangiake fi zumratil fuqaha'i ing dalam golongane pira-pira wong ahli fikih, wal ulama'i lan golongane ulama. Wa fi riwayatin, lan ing dalam riwayat, ba'atsallahu faqihan aliman, Allah membangkitkan sebagai orang yang faqih, sebagai orang yang alim. Jadi ini ada hadis yang Rasul bersabda bahwa siapa yang hafal atau menjaga 40 hadis untuk umat Rasul, hadis ini menyangkut urusan agama umat Rasul tersebut, maka Allah besok di hari kiamat membangkitkan orang tersebut di dalam golongan orang-orang yang ahli fikih dan dalam kelompok ulama. Jadi kita dengan ngaos niki nggih, hadis niki syukur-syukur mengke dipun apalake. Pun apalake yang di dalam atau yang sudah pernah hafal, monggo nanti diingat lagi, dihafal lagi, maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kelompok atau golongan orang-orang yang ahli fikih dan para ulama. Juga di hadis yang lain ada redaksi Allah membangkitkan sebagai faqih dan aliman, sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Wa fi riwayat Abi Darda, di riwayat yang lain dari Abu Darda, wa kuntu lahu yaumil qiyamati syafi'an wa syahidan, besok akan mendapatkan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sendiri yang menjadi saksi. Jadi saya kira ini merupakan satu hal yang menjadi daya tarik kita untuk menjaga, syukur menghafal 40 hadis ini untuk umat. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang lain, fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyibabil jannati syi'ta. Kalau kita menghafal 40 hadis ini, maka di akhirat besok akan dipersilahkan, silahkan masuk dari pintu surga yang manapun yang engkau kehendaki. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Kemudian riwayat Ibnu Umar, wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada'i, akan ditulis di dalam kelompok orang-orang yang alim atau ulama dan dikumpulkan di dalam golongan orang-orang yang syahid fi sabilillah. Nah, monggo ini kalau bisa nanti rekan-rekan sahabat-sahabat kita semua ikut menghafalkan lagi. Oke, maka kalau sekarang belum menyimak dengan kitab yang akan datang, monggo nanti kalau bisa akan mungkin lebih efektif kalau juga menyimak kitabnya. Hanya saja wattafaqal huffadhu, para hafid itu sepakat. Hafid itu istilah untuk menyebut orang yang hafal tidak hanya Quran tapi hafal ratusan ribu hadis, itu namanya hafid. Walaupun cuma di Indonesia itu hafid itu dimaknai orang yang hafal Quran. Hafid, hafidhoh atau huffad jamaknya. Tapi dalam kajian ulumul Quran ataupun usul fikih, yang namanya hafid itu orang yang hafal ratusan ribu hadis, itu hafid. Kalau hafal Quran namanya hamil. Kalau kita hamil mengandung gitu ya, meteng gitu. Jadi hamil itu ya yang mengandung, membawa Quran. Jadi orang yang hafal Quran itu istilahnya hamilul Quran atau hamilatul Quran. Jadi kalau hafid zamannya hufad, itu hafal ratusan ribu hadis. Nah, menurut al-hufad, para hafid, haditsun dhaifun wa in kathurat turuquhu. Ya sayangnya menurut para hafid atau yang hafal hadis, hadis tersebut itu masuk kategori hadis yang dhaif. Tetapi waqad sannafa al-ulama radhiyallahu anhu fi hadzal babi ma la yukhsha minal musannafati. Meskipun itu hadisnya adalah hadis yang dhaif,
ternyata ulama yang mempraktekkan hadis ini, mengamalkan hadis ini dengan cara menyusun kitab hadis yang memuat 40 jumlahnya. Fa'awalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau menyebut nama, misalnya yang beliau kenal pertama adalah Abdullah bin Mubarak dan Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Bayhaqi. Jadi banyak sekali. Bakhwalaikun la yuhsuna minal mutaqaddimin al mutaakhirin. Tidak terhitung jumlahnya. Para ulama yang terdahulu atau al-mutaqaddimin maupun ulama yang belakangan al-mutaakhirin, tidak terhitung jumlahnya yang menyusun kumpulan hadis yang jumlahnya 40, walaupun hadisnya hadis dhaif yang menerangkan tadi menjaga umat dengan menjaga 40 hadis untuk umat. Ternyata walaupun dhaif, begitu banyak ulama yang mengamalkan hadis itu. Termasuk Imam Nawawi sendiri nanti. Beliau juga menyusun kitab, makanya nanti ada istilah Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena ada banyak kitab Arba'in. Tidak terhitung ulama yang menyusun kitab kumpulan hadis dengan jumlah 40. Nah, wa qad istakhtartu Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina haditsan iqtidaan biha ula'il a'immatil a'lami wa hufadhil islami. Dan saya musannaf, mu'allif Imam Nawawi, juga istikharah memohon pilihan pada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis dengan mengikuti imam-imam tersebut yang alim-alim itu, imam dunia itu yang juga menjadi hufad menjaga Islam. Saya mengikuti jejak langkah para ulama yang sudah menyusun lebih dahulu dan saya mengistikharoi di dalam menyusun 40 hadis ini. Meskipun tadi hadisnya dhaif. Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadits dhaifi fi fadailil a'mali. Ulama telah sepakat bahwa boleh hukumnya mengamalkan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal, terkait dengan fadilah atau keutamaan amal, bukan untuk dasar hukum yang melahirkan ketentuan apakah itu wajib, apakah itu haram dan seterusnya. Jadi walaupun hadisnya dhaif, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh digunakan, jadi tidak harus yang sahih. Dhaif juga boleh kalau itu untuk fadailul a'mal. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadits bal ala qouli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati liyuballighu asy-syahidu minkum al-ghaiba. Wa qalihi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Nah, beliau tidak saja mendasarkan pada hadis tersebut kalau hadis tersebut dhaif, tapi beliau lebih menerapkan atau mendasarkan pada hadis yang lain, hadis-hadis yang sahih. Rasul bersabda, hendaknya orang yang menyaksikan di antara kalian itu memberikan penjelasan atau menyampaikan benda yang gaib. Artinya sahabat yang mendengar Rasul bersabda itu diharapkan kemudian dapat menyampaikan pada yang gaib atau yang tidak hadir. Kemudian juga Rasul bersabda, Allah itu nadhara itu memberikan kebaikan, membaguskan. Allah memberikan kebaikan pada orang yang mendengar ucapanku, Nabi, karena ini hadis, kemudian dia memahami dan menghafalnya, lalu dia menyampaikan sebagaimana dia mendengar hadis itu. Jadi ini ada juga hadis yang lain yang sahih, tidak hanya yang dhaif. Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usulid dini wa ba'duhum fil furu'i wa ba'duhum fil jihadi wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adabi wa ba'duhum fil khutabi wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Ternyata banyak ulama yang kemudian menyusun kumpulan hadis 40 hadis dengan bidang-bidang tertentu. Ada yang membatasi semuanya dalam satu kelompok tema usuluddin, soal akidah, furu' soal cabang, soal fikih. Sebagian khusus kelompok soal jihad, sebagian menyusun khusus soal zuhud, sebagian soal adab, sebagian soal kumpulan khutbah atau pidato Nabi. Jadi berbagai macam susunan atau karangan atau kumpulan, tetapi banyak yang kemudian dibatasi dengan berbagai tema-tema tertentu. Semua itu tentu baik tujuannya untuk memberikan kemaslahatan. Nah, beliau musannif wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi
wa hiya arba'una haditsan mustamilatan ala jami'i dzalika. Nah, beliau justru mengumpulkan 40 hadis yang bisa mencakup seluruh tema-tema tersebut. Tema akidah, tema ibadah, tema akhlak, tema jihad, tema adab, zuhud. Beliau mengumpulkan 40 hadis yang mencakup seluruh tema tersebut. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid dini qad wasafahu ulama'u bi anna madarul islami 'alaihi ahwa nisful islami aw thuluthu aw nahwu dzalika. Nah, beliau menyatakan bahwa tiap-tiap hadis yang nanti akan kita kaji itu memuat kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah atau dasar-dasar atau asas-asas agama yang disifati atau diberi sifat oleh para ulama bahwa itulah akan sumber atau poros Islam, atau itu dikatakan sebagai separuh Islam atau sepertiga atau semacamnya. Jadi yang paling pokok-pokok, yang paling dasar-dasar, tidak dibatasi pada tema-tema tertentu. Tsumma altazimu fi hadhil arba'ina. Kemudian beliau konsisten untuk menyusun 40 hadis itu, menetapi 40 itu, au takunu sahihatan, tapi belum memilih yang sahih, wa mu'dhamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslimin, dan sebagian besar beliau ambil, beliau kutip dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanidi, tapi beliau menyebutkan hadis itu dengan membuang sanadnya. Sanad ini adalah sumber periwayatan dari siapa, dari siapa, dari siapa, itu biasanya panjang, tapi beliau langsung mengambil yang terakhir, langsung ke yang langsung berinteraksi dengan Kanjeng Nabi. Apa tujuannya? Liyashula hifdzuha, supaya mudah menghafal. Nah, ini berarti kita diharapkan yang mengkaji kitab ini berkenan untuk bisa menghafal. Beliau sudah meringkas, tidak menyebutkan sanad secara lengkap, ya, supaya hanya satu nama saja, satu dua nama, untuk kemudian memudahkan kita hafal, supaya juga wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala, kemudian bisa memberikan manfaat yang umum. Summa utbi'uha bibabin fi dhabtin khafiyyin alfaduha. Kemudian beliau mengikuti dengan bab, dengan satu batasan yang artinya lafalnya itu adalah tersembunyi. Artinya beliau kemudian memberikan urutan-urutan dengan penjelasan atas hal yang masih belum jelas maknanya. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhihi al-ahaditsa limashtamalat 'alaihi minal muhimmati wa ihtawat 'alaihi minat tanbihi 'ala jami'i ta'ati. Maka wa yanbaghi lan sayekjo likulli raghibin kedua saben-saben wong kang seneng fil akhirati ing dalam akhirat apa ay ya'rifa, apa yang tong ngerteni hadhil ahaditsa ing ikilah pira-pira hadis. 5 krana perkara istamalat kang mengku, atau 5 maring perkara istamalat kang mengku apa al hadis alaihi ing atase ma bayane ma minal muhimmati saking pira-pira perkara kang wigati. Wahtawat lan mencakup apa al hadis alaihi ing atase ma minat tambihi saking peringatan ala jami'i ta'ati ing atase sekabehane pira-pira ketaatan. Wa dzalika utai mengkono-mengkono iku zahirun pertelo jelas liman kanggo wong tadabbarahu kang angen-angen tadabbur sapa man hu ing ma. Wa 'alallahi lan tetep kata Gusti Allah i'timadi utawi sandaran ingsun bersandar wa ilahi lan maring tetep maring Gusti Allah tahfidhi utawi penyerahan diri ingsun wastinadi lan penyandaran diri ingsun. Walahu lan iku tetep kedhe Gusti Allah alhamdu utawi sakabehane puji wa ni'matu lan nikmat wa bihi lan iku tetep lan Gusti Allah taufiqu utawi taufiq wal ismatu lan ismah pangreksa. Jadi bagi orang yang mencintai akhirat sebaiknya dia mengetahui hadis-hadis ini 40 ini, karena hadis ini mencakup hal yang sangat penting, sangat pokok, sangat mendasar, juga mencakup peringatan pada semua ketaatan, dan itu akan tampak jelas bagi orang-orang yang mengkaji, mentadaburi, meneliti hadis tersebut. Pada Allah lah saya bersandar, saya serahkan diri saya, dan segala puji bagi Allah dan semua kenikmatan, dan dengan Allah adanya taufik dan ismah. Niki nembe muqaddimah, monggo kita niat ikhlas dalam rangka ta'abbud dan Gusti Allah, ta'allum, kita mencari ilmu. Kajian hadis ini kan bisa dikatakan kajian dari sumber hukum Islam yang primer setelah Al-Quran. Setelah Quran maka kita perlu juga mempelajari hadis. Rasul bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Jadi saya berikan tinggalkan 2 hal untuk kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah yaitu Al-Quran,
wa sunnata nabihi, dan sunnah Nabi. Jadi hadis ini juga merupakan sunnah Nabi. Kita tahu sunnah itu bisa merupakan ucapan, bisa merupakan perbuatan Nabi, bisa juga merupakan penetapan. Nah, monggo nanti insya Allah kita teruskan hadis yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Kalau Bapak Ibu hadirin sahabat-sahabat, pakai nanti insya Allah juga saya tambahkan, dan ada banyak sekali syarah dari kitab ini. Salah satu yang juga nanti insya Allah saya gunakan ialah namanya Al-Majalis As-Saniyah. Monggo nanti bisa juga itu. Kalau yang pakai bahasa Jawa, itu juga hadis kitab ini juga diberikan penjelasan. Ini syarah bahasa Jawa diberi makna dan ada penjelasan oleh beliau almarhum al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Bishri Mustafa saking Rembang. Terus menika abahipun pun Romo Kiai Haji Mustafa Bishri, terus menika Kiai Bishri Mustafa. Menika ingkang ngarang kathah sanget termasuk tafsir Al-Ibriz. Beliau juga memberikan syarah atau keterangan singkat hadis kitab ini, dan juga ada makna ini sing saged uruk napa maos Arab pegon nggih. Arab pegon nanti karena ini pakai Arab pegon, basa Jawa tapi yang di Arab. Monggo mungkin saged disiapkan kitabnya. Terus sekali lagi semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengkaji, memahami, syukur menghafalkan. Ini juga banyak saya kira pesantren yang menerapkan harus hafal banyak ini, dan mungkin malah termasuk pelajaran basic. Ini pelajaran awal. Kita sekali lagi tadi saya matur yang sudah pernah belajar menghafal, berarti ini kita penyegaran lagi, kita dalami lagi. Termasuk saya sendiri juga sudah mungkin dulu menghafal zaman sekolah dulu di Nurul Ulum Buyangan Trenggal Pati zaman tahun berapa mungkin sekitar hampir 40 tahun yang lalu. Dulu kalau nggak hafal nggak naik kelas. Sampai sekarang ya kalau nggak hafal nggak naik kelas. Tapi sudah lama sekali, saya juga nanti harus menghafal lagi, sudah sekian lama, mungkin sudah lupa. Monggo nanti sarang-sarang kita hafalkan, kita pahami maknanya untuk kita gunakan sebagai dasar, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang manfaat, sehingga nanti di akhirat kita akan kumpulkan bersama orang-orang yang faqih, para ulama, kemudian mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Makaten kangge pertemuan pertama insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, kita mulai hadis yang pertama insyaallah. Makaten kathah kirangan kelepatan nyuwun agung samudra bangsa sami kula atur agung panuwun kita pungkasi kanthi hamdalah lan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.